Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakah berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakah berarti orang itu baik. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslimin menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayarkan yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Zakat pertanian. Menurut jenisnya, zakat pertanian dibedakan menjadi dua, yakni buah dan butir. Tanaman dalam bentuk buah contohnya anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan tanaman yang dikategorikan ke dalam bentuk butir diantaranya gandum, beras, dan jagung. Perhitungan nisab dari hasil pertanian adalah 520 kg dan pembayaran zakatnya akan dihitung dari setiap adanya panen. Untuk pembayaran zakat pertanian dibagi menjadi dua, yakni 5% untuk yang hasil panennya diairi dan 10% untuk yang tidak diairi. Zakat hewan ternak. Dalam Islam, hewan ternak yang dikenakan zakat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama unta, kerbau, dan kambing. Dan jenis hewan tersebut nisabnya pun berbeda-beda tergantung dari berapa jumlah ternak yang dimiliki. Zakat emas dan perak. Untuk emas dan perak yang dikenakan zakat adalah yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 555 gram untuk perak. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Sedangkan faktor pengeluarannya pada setiap tahun komaria. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Nah, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah barang dagangan yang dimiliki serta waktu pengeluaran zakatnya adalah setiap tahun komaria. Zakat rikas. Zakat rikas merupakan zakat yang harus dikeluarkan terhadap penemuan barang berharga atau penanggalan orang kafir dari masa lalu. Nisabnya dihitung ketika barang tersebut bernilai sama dengan 85 gram emas. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 20% dari barang temuannya, dan waktu pengeluaran zakatnya adalah ketika barang itu ditemukan. Zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan ketika menerima gaji. Nisabnya setara dengan 520 kg gabah. Zakat untuk gaji kotor langsung dibayarkan, sedangkan gaji bersih zakatnya dapat dibayarkan setelah mengetahui sisa dari kebutuhan pokok dengan persentase 2,5%. Zakat hasil produksi. Zakat hasil produksi adalah zakat yang dikeluarkan dengan harga tetap yang bisa memberi pemasukan, baik yang disewakan ataupun yang dijual hasilnya. Menurut jenisnya, harta hasil produksi dibedakan menjadi hasil produksi pabrik, tanaman produktif, hewan produktif, dan penyewaan aset. Nisabnya seperti halnya zakat pertanian, yaitu beras seberat 520 kg dan dizakatkan ketika menerima hasil. Presentasinya 2,5% dari hasil yang diterima. Penerima zakat. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Dari ayat tersebut terdapat 8 golongan penerima zakat yang sering kita sebut dengan mustahik. Yang pertama, orang-orang fakir, merupakan mereka yang tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, orang-orang miskin, merupakan mereka yang mempunyai penghasilan, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, merupakan petugas yang menggalang dana dari muzaki dan menyalurkan dana ke para mustahik. Yang keempat, mu'alaf, merupakan mereka yang diharapkan ataupun yang sudah masuk Islam. Yang kelima, memerdekakan budak, merupakan saudara-saudara kita yang sedang menebus diri untuk merdeka. Yang keenam, orang yang berhutang, merupakan mereka yang berhutang guna sebagai penyambung hidup. Yang ketujuh, fisabilillah, adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, merupakan saudara-saudara kita yang kehabisan bekal saat perjalanan di jalan Allah. Manfaat zakat. Dengan menunaikan zakat, banyak sekali manfaat-manfaat kebaikan yang kita dapat, seperti mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan, menghindarkan kita dari perilaku buruk seperti iri hati dan dengki, sebagai pembersih harta dan jiwa, sebagai pengembangan potensi bagi umat Islam, dan yang terakhir sebagai dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam, karena dengan zakat bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimanya, namun juga bagi yang memberikan zakatnya.